Shalom, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Zep. Kembali lagi di channel ini kita akan mereaction video-video TikTok rohani nanti di video berikut ini. Mari kita saksikan sampai selesai. Silakan nyalakan lonceng, subscribe dan juga like, komen. Dari akun IDF_Lion. Ini TikTok udah nggak beres sih. Beberapa hari ini gue terngiang-ngiang lagu ini. Tadi gue sempat dimarahin nyokap gara-gara gue nyanyi lagu ini. Nih dengerin ini. Itu gue sepanjang tadi pas di kamar ke kamar mandi gue nyanyi lagu ini dan gue dimarahin sama nyokap. Kayaknya enak banget lagunya. Ini ya lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah ini saya belum lahir tapi katanya sudah ada lagu, karena katanya mungkin tahun-tahun 80 90-an lah lagu ini. Tapi sekarang udah hits, udah tahun terakhir ini kan itu sudah rame banget gitu loh. Sebenarnya mungkin ini video lama ya, tapi baru di-upload ya. Maksudnya bukan baru, saya muncul di beranda saya. Jadi ketika saya lihat video ini ya gak salah kan, memang enak lagunya kan, Tuhan Yesus Tidak Berubah gitu. Kalau dia nyanyi juga belum tentu juga dia sudah berubah kepercayaan kan gitu. Soalnya kan seperti video sebelumnya kan ada banyak yang seolah-olah anti akan agama lain gitu. Ya bagus lah, katanya kan nyokapnya marahin dia, ya sudah teruskan Mbak, nyanyi terus lagu rohani, gak apa-apa, gak ada larangan kok. Ya, mari kita melihat video yang pertama dari akun Ferry_Meeting22. Ini katanya di Malang, tapi saya nggak tahu ini namanya apa. Kalau nggak salah ini tanggal 10 kemarin ya. Saya nggak tahu istilah itu kalau dalam Muslim sholat seperti ini, akhirnya mereka butuh tempat. Dan kalau nggak salah ya ini di depan gereja Katolik ya, atau di mana saya nggak paham. Tapi yang penting yang bagus itu ya orang-orang Katolik yang menunggu dan memberi salam di luar itu bagus lah. Tadi dalam perjalanan saya hantam dua mualaf. Betul. Ahmad Kainama dengan Donditan. Saya bilang Ahmad Kainama dan Donditan, kalian tuh kan sudah tinggalkan Kristen masuk Islam. Tinggalkan Kristen masuk Islam itu artinya tidak tertarik lagi dengan Alkitab, tapi tertarik dengan Al-Quran. Nah, berarti kami mohon jangan bahas Alkitab. Lu harusnya bahas Al-Quran, kan begitu. Itu hak asasi kamu. Kamu sudah pindah agama, lu tolong belajar Al-Quran. Karena lu memutuskan pindah Islam. Nah, mereka berdua ini masuk Islam, tapi bahas Alkitab secara ngawur. Kacau. Ya saya omong dari orang Islam. Orang Islam jangan percaya ini dua. Betul juga yang dibilang Pak Pendeta Melki Atok ini ya. Karena kebanyakan, apalagi mereka yang mualaf ya, dalam arti mereka dari Kristen terus pindah ke Islam, akhirnya mereka menggunakan Alkitab untuk menyerang Kristen itu sendiri. Pertanyaan saya gini loh, toh juga betul nih dibilang kalau memang sudah meninggalkan Kristen ya nggak usah lagi belajar Alkitab gitu loh, mending tekuni pelajaran tentang Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran gitu. Saya takutnya nanti dia juga waktu pindah dari kekristenan kan dia mungkin belum tuntas pemahamannya tentang Kristen. Tapi pada akhirnya dia pindah, dia juga nggak tuntas gitu loh. Jadi dia aja sudah menyesatkan orang dalam hal tanda petik tentang Alkitab. Ya saya nggak tahu, dia sendiri nggak belajar juga. Nah kan gitu. Itu mirisnya beberapa orang-orang yang mungkin mualaf itu ya. Memang tidak semua ini hanya oknum ya, tapi yaitu menggunakan Alkitab, katanya ya mereka nggak percaya Alkitab, terus mereka mengutip ayat Alkitab untuk mendukung argumentasi mereka untuk mengatakan bahwa Alkitab itu nggak benar, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Tapi pada saat yang sama mereka melawan argumentasi mereka sendiri. Mereka bilang kan nggak percaya Alkitab, tapi mereka gunakan gitu loh. Kalau memang nggak percaya ngapain dipakai? Itu yang kedua seperti kasus ini.
mereka seolah-olah mereka kan sudah mualaf. Ya belajarlah yang benar tentang agamamu gitu kan. Dan saya rasa ini benar sih bagi teman-teman yang mungkin mualaf. Kalau mualaf ya udah mualaf aja. Banyak juga orang Kristen juga yang mungkin sudah murtad dari agama Islam. Ya udah, dia belajar dengan sungguh-sungguh tentang Kristen. Dia belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran Alkitab. Ya gitu kan beres gitu loh. Gak usah lagi menjelek-jelekan agama lain, agama sebelumnya gitu. Ya begitulah. Ini tadi Donditan sama Kainama ya yang dia singgung ini. Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih. Kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Kalau kali ini jujur saya nggak terlalu mengikuti ya soal Pastor Brian ini. Tapi kalau menurut saya kali ini saya berani mengatakan bahwa ini sudah sesat gitu loh. Berarti dia sedang meragukan Alkitab sebagai kebenaran. Dia mengatakan tadi bertabrakan. Betul ada beberapa ayat firman Tuhan, tapi sebenarnya bukan bertabrakan, bukan saling ini. Hanya saja sebenarnya saling melengkapi gitu loh. Walaupun seolah-olah ada beberapa yang seolah-olah bertabrakan, tapi makanya kalau kita baca lebih baik, kita telaah lebih baik, kita menafsirkan lebih baik, kita belajarlah lebih dalam lagi, kita akan paham. Oh ternyata ada maksudnya. Alkitab itu sangat kaya sekali gitu loh. Dan Alkitab itu satu hal yang uniknya adalah menjawab dirinya sendiri gitu loh. Artinya jika ada mungkin seolah satu hal yang kita tidak mengerti di bagian ini, tapi itu terjawab di bagian lain gitu loh. Tapi kalau dia bilang bertabrakan, wah ini ya sudah jauh dari yang seharusnya. Terus dia bilang tadi kan diragukan lagi apakah masih relevan atau enggak. Berarti gara-gara Alkitab itu mungkin hanya contohnya ya diterjemahkan. Ya berarti Alkitab yang aslinya nggak benar dong kalau berdasarkan ini. Ya berarti inilah orang-orang yang memang telah mulai melengsar atau menjauh dari yang seharusnya yang benar. Alkitab itu adalah kebenaran. Memang Alkitab sekarang sudah diperbaharui dalam arti terjemahan demi terjemahan. Untuk apa? Untuk mempermudah orang yang membaca sesuai bahasanya masing-masing. Apakah esensi Alkitab itu berubah? Ya tetap enggak berubah. Alkitab tetap Alkitab, tetap firman Tuhan. Tuh juga makanya kan kita selalu diajarkan apalagi orang-orang yang sekolah teologi untuk belajar apa? Belajar bahasa Ibrani atau bahasa Yunaninya supaya apa? Itu menjadi dasar kita karena itu tadi bahasa Alkitab ditulis. Itu menjadi landasan bagi kita untuk mengajarkan orang yang awam dan orang yang awam mengerti. Nah kalau beliau ini adalah seorang pastor, ya tanggung jawabnya dong. Kalau memang mungkin banyak orang yang berkata oh seolah Alkitab begini, ya jelasin kan gitu. Tapi ya itulah, saya nggak tahu kenapa ini sudah akhir-akhir ini sudah mulai banyak berita-berita yang tentang Pastor Brian ini. Ya kalau saya sekarang saya berani bilang sesat gitu loh. Kalau sudah meragukan Alkitab itu. Ya bagaimana pendapat kalian teman-teman yang percaya kepada Tuhan? Silakan komen. Kristen progresif. Guys. Yes. Green flag di cowok Kristen apa tuh menurut lo? Menurut gue itu cowok yang mau pelayanan meskipun di backstage kayak multimedia. Wah. Kenapa tuh? Karena mereka tuh nggak cari panggung, bukan buat cuma dipandang, tapi pure buat pelayanan multimedia. Cil, bangun Cil. Gue lagi doa dulu. Oh Ya. Green flag cowok Kristen apa? Cil. Yang selalu doain gue di dalam doanya. Gila itu udah. Tadi saya lebih suka jawaban yang pertama ini ya. Terkadang ada banyak orang itu yang melayani itu ya bisa salah motivasi gitu loh kan, supaya dipandang. Jadi artinya walaupun dia hanya di belakang entah aser, entah hanya ya menjalankan persembahan lah, entah hanya multimedia gitu, itu kan di belakang layar semua. Tapi ketika dia melayani dengan sungguh-sungguh ya disitulah kelihatan dia. Kita lanjut pada video berikutnya. Jadi ini tuh yang salah.
musibahnya yang salah, kebakarannya yang salah. Seharusnya kebakaran itu dia harus tunggu sampai ibadah selesai baru terjadi kebakaran. Terus buat mobil damkar, seharusnya jangan lewat tempat ibadah. Itu tempat ibadah loh, harus lewat jalan lain. Sabar. Buat kamu yang mau ke video tadi, kamu jangan lupa singgah di kolom komentar. Di situ kamu akan ketemu SDM-SDM yang luar biasa. Ini ya saat terjadi kebakaran, terhalang macet bukan, terhalang jemaah, ya. Saya kurang paham apakah ini ya konteksnya seperti apa. Apakah memang hanya itu jalan atau ada jalan di tempat lain, atau mungkin mereka sudah terlanjur lewat jalan ini tapi akhirnya mereka tidak tahu kalau ada orang yang sedang berjamaah gitu. Tapi saya kurang tahu ya di mana dalam aturan Islam apakah memang ini tidak diperbolehkan, dia tidak boleh lewat sama sekali. Kalau kalimat saya nggak tahu mana yang lebih penting gitu loh. Apakah membantu orang atau sedang beribadah. Ya silakan di komen lah teman-teman muslim yang paham, silakan komen di kolom komentar kalau ada yang nonton video ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan Oh berarti ini pembawa berita ya. Ya Tuhan Yesus memberkati Bapak ini Pak Abraham _ Silaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau bisa tahu suku apa ya? Baiklah, saya akan menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saya adalah bangsa Indonesia. Suku saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan saya adalah salah satu dari suku bangsa yang sudah Tuhan genapi di dalam satu kitab 1 Tawarik 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau nggak salah ibu ini saya pernah nonton videonya, Ibu Riani Kristi. Dia ini orang percaya, tapi dia menyampaikan firman Tuhan dia pakai jilbab. Saya nggak tahu kok orang ini Shalom kalau bisa tahu suku apa ya, berarti yang tanya ini orang Kristen. Ya kiranya ibu ini terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat untuk menyebarluaskan Injilnya, untuk menyebarluaskan tentang kebenaran bagi banyak orang lewat media sosial. Tuhan Yesus memberkati Ibu Riani Kristi. Firman Tuhan mengatakan Keluaran 20 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan Keluaran 20 ayat 15. Gak tahu. Gagal. Firman Tuhan mengatakan Keluaran 20 ayat 15. Pastor. Jangan membunuh. Dikit lagi. Kak, firman Tuhan mengatakan Keluaran 20 ayat 15. Aduh, apa ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Itu lah pokoknya. Gagal semua guys, yang tahu coba tulis di kolom komentar. Keluaran 20 ayat 15 kayaknya antara jangan berzina atau jangan mencuri gitu loh. Sebentar ya. Keluaran 20 jangan berzina atau jangan mencuri itu. Oh iya jangan mencuri. Ya betul. Meleset sedikit lah. Gitu. Jangan mencuri. Oke, Tuhan Yesus memberkati kakak ini ya. Ini kemarin waktu sholat jamaah itu saya nggak tahu istilahnya apa dalam muslim, silakan nanti komen, saya kurang tahu. Tapi ini di depan gereja itulah orang Kristen itu memberikan tempat. Pertanyaan saya, jika seandainya pertanyaan saya ada orang Kristen mungkin berdampingan atau mungkin berdekat dengan musola atau juga mungkin masjid, bisa nggak
orang Kristen itu beribadah di depan atau melakukan ibadah atau mereka membangun tenda di depan di depan masjid atau di dekat masjid lah. Bisa nggak? Saya nggak tahu ya di beberapa kota, tapi saya yakin di beberapa tempat juga nggak bisa gitu. Tapi ya mungkin kamu di kotamu bisa, silakan komen di kolom komentar. Kita lanjut pada video berikutnya. Tidak boleh hanya terkungkung dalam ruang-ruang mewah gereja. Pendeta Yuliana Atampu, Pendeta Andi Hukapati, Pendeta Roni Kalejami, Pendeta Nafsari Marumata, Pendeta Leni Dawi, Pendeta Trince Dondu, Pendeta Omboreku Nangadedi, Pendeta Yuplina Pigalao, Pendeta Yusak Rivoli, Pendeta Nia Domingus. Kami memanggil Anda semua, bawa mimbar Anda ke sini dan berkhotbahlah bagi masyarakat Anda, bagi warga gereja Anda. Perdengarkanlah bahwa Ia yang telah menjadi manusia itu merengkuh sepenuhnya pengalaman kemanusiaan dan membuka suaranya. Ini saya baca di kolom komentar dikatakan ini acaranya apa ya? Sepertinya lagi baca puisi ini ngejek. Orasi ada warganya dibunuh, kasusnya didiamkan. Oke, berarti pendeta dia ini pendeta tapi dia minta keadilan. Akhirnya lewat ini dia berorasi dan mereka turun di lapangan. Ya baguslah kalau memang ada juga beberapa orang-orang yang berani seperti ini. Karena dilancarkanlah apa yang mereka rindukan, apalagi soal keadilan. Katanya ini di Kupang. Ini dari akun Bianca Zolie 2. Bukan Islam doang tapi mayoritas. Bukan Islam doang tapi mayoritas. Iya, seluruh dunia juga udah tahu kalau Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Cuma ya alangkah baiknya diperbaiki agama Islam di Indonesia itu. Karena masih banyak yang fanatik, yang munafik. Masih banyak. Sedikit-sedikit bawa agama. Gimana mau maju Indonesia tuh kalau sedikit agama? Jangan terlalu fanatik deh ya. Lagian susah banget ya kayaknya. Di Indonesia itu masih banyak banget bertoleransi sesama agama lain. Emang udah serasa mentang-mentang mayoritas ya menzolimi yang minoritas. Kan negara Indonesia itu milik agama semua, gitu, benar nggak pemirsa? Saya itu sudah sempat dengar ya, saya nonton satu podcast Ustadz, dia masih muda, kalau nggak salah di Tolpot ya. Dia itu kan bilang kalau kita menzolimi, misalnya orang yang terzolimi itu berarti pahalanya itu, maksudnya pahala orang yang melakukan atau menzoliminya itu akan tertransfer kepada orang yang terzolimi, ya kan? Berarti logika saya begini, ketika dalam ajaran Islam dikatakan bahwa orang yang terzolimi maka pahalanya itu akan bertambah dari atau ditransfer dari orang yang menzolimi dia, artinya pahalanya makin besar karena dia tersakiti. Nah, ketika pertanyaan saya adalah gini, ketika tadi dikatakan karena mayoritas, gara-gara mayoritas akhirnya ada berapa yang menzolimi orang lain atau agama yang minoritas. Kalau melakukan tindakan untuk menzolimi orang lain, terus gimana dong? Berarti pahalanya ya berkurang. Nah gitu. Tapi ya kembali lagi silakan berikan komentar kalian, khususnya teman-teman yang beragama Muslim. Baik, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya memohon ada dari beberapa video yang sudah kita reaction, kiranya kalian dapat mengambil pelajaran yang positif dan buang yang negatif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.